Hari ini saya dijadwalin, dikasih kesempatan oleh Ibu Gembala, Bapak Gembala untuk berbagi dengan saudara, Bapak Ibu. Puji Tuhan, terima kasih buat kesempatannya Ibu Gembala. Saya akan berbagi tentang satu tema, yaitu intervensi Tuhan. Ya, judulnya intervensi Tuhan. Kita buka dulu dalam Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Lalu ayat 9-nya, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Berarti ada satu gap, ada satu perbedaan antara jalan dan rancangan kita dengan jalan dan rancangan Tuhan. Kalau kita di lantai 1, Tuhan di lantai 2. Kita di lantai 2, mungkin Tuhan di lantai 10 gitu. Ya, jadi kita akan sangat sulit untuk mengerti rancangan dan jalan Tuhan dengan cara kita. Ya, karena memang ada gap, ada perbedaan antara kita dan Tuhan dalam mengerti sebuah hal. Ya, kita contoh aja, saya sama istri saya 2 orang dengan kepala yang berbeda, dibesarkan dari budaya yang berbeda. Saya Ambon, dia Toraja. Waktu kami mulai awal nikah, sedikit cerita, kami bermasalah di cara makan. Cara makan, karena kami di Ambon itu kalau makan tuh duduk di meja. Duduk di meja. Ya, duduk di meja. Lalu mama saya adalah seorang dari pendidikan Belanda dulu. Sekarang umurnya udah 83 tahun. Masih hidup, masih aktif di Komsel. Dan itu duduk mesti piring tuh diatur di meja. Piring kobokan sendiri, piring ikan, tulang ikan, piring nasi, piring kuah, sendok juga begitu, baru makan. Dari kecil saya lihat itu menjadi sebuah kebenaran saya. Ketika nikah dengan seorang istri dari suku Toraja, kalau ada yang dari sini Toraja, banyak ya, ya. Ya, ini cerita saya, bukan cerita saudara, mungkin Torajanya beda gitu. Istri saya makan itu semua gabung jadi satu di dalam piring. Ikan, kuah semua jadi satu. Dan tidak harus duduk di meja. Maksudnya tidak harus duduk di pinggir meja. Kadang duduk di depan TV. Kadang duduk di ruang tamu, betul ya? Ya? Ya, yang orang Toraja betul ya? Jangan sampai beta salah. Betul besar dia. Jadi gabung jurus, dan itu masalah bagi saya karena makan apalah campur begitu. Ya ampun begitu. Jadi ini harusnya kuah sendiri, ikan sendiri, dan itu konflik sampai istri saya bilang, pulang ke kau punya rumah. Masalah gitu. Bahkan tiap hari mau makan pasti saya jadi kehilangan nafsu makan. Karena saya pasti di meja, dia ada di situ, di sudut situ. Saya bilang, sayang sudah kau makan sendiri. Gitu. Istri saya orang yang Tuhan ubahkan, dia awalnya sangat keras. Dan Tuhan membuat setiap cerita dengan proses itu gitu. Jadi 2 orang yang beda ini aja bermasalah gitu. Dengan latar belakang berbeda, dibesarkan dengan cara yang berbeda. Mengerti konsep yang berbeda dan dianggap sebagai kebenaran. Yang benar itu kan saya harus makan di meja. Meja makan ya tempat makan, bukan tempat lain gitu. Ribut. Sampai akhirnya saya memutuskan, jangan itu. Saya juga akhirnya ketika mau makan harus dilayani. Haleluya. Iya, mesti istri yang ambil piring. Gitu. Karena mama saya bikin itu buat papa saya. Jadi contoh bagi saya. Sayang ambil piring. Tidak tahu rak piring. Ambil sendiri. Tiap hari begitu. Sampai saya bilang, ini dia tidak tunduk sama saya. Tunduk. Kalau cuma tunduk ambil rak piring, kau pergi di warung makan gitu. Ini akhirnya jadi konflik. Sampai akhirnya saya memutuskan saya harus bisa mandiri. Mandiri untuk ambil piring sendiri. Saya ambil. Yang belum menikah siap-siap ya untuk bagian-bagian yang kecil-kecil itu. Saya ambil dan saya akhirnya ngatur sendiri. Saya makan, saya atur. Dan saya makan sendiri, dia di situ saya udah gak ribut lagi. Sampai akhirnya dia dari bawah dia naik ke
kursi. Akhirnya saya mengerti bahwa untuk melihat orang lain berubah dimulai dari diri kita. Untuk melihat orang lain setia, kita setia. Dan itu saya lihat bagaimana Tuhan mengajarkan kebenaran yang murni di dalam setiap hubungan. Dalam setiap kita berespon dengan orang. Nah, itu baru tentang suami istri. Sekarang kita dengan Tuhan. Jalanku dan rancanganku bukanlah rancangan kamu, jalan kamu. Firman Tuhan bilang, sebab dalam Yesaya tadi, sebab rancanganku bukanlah rancangan kamu dan jalanmu bukanlah jalanku. Sebab tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Ini udah gap, udah beda. Jangan paksa Tuhan untuk setuju dengan cara kita atau jalan kita atau rancangan kita. Ini jadi masalah paling banyak terjadi ketika kita memaksakan kehendak kita pada kehendak Tuhan. Kita memilih menghidupi apa yang kita percaya, kita yakini, padahal itu bukan kehendak Tuhan. Akhirnya banyak orang kecewa dan tolak Tuhan. Banyak orang berhenti melayani karena merasa tidak sesuai selera saya. Tidak sesuai dengan apa yang saya mau. Tidak klop. Pemimpin nggak bisa kayak gini. Saya harusnya kayak gini. Saudara, gereja adalah tempat pembentukan. Ini bengkel. Semua dari latar belakang mana saja datang di sini. Tapi kita harus keluar dengan produk yang sama. Berbuah dan menghasilkan banyak jiwa bagi Tuhan. Bukan kita datang sini keluarnya jadi gado-gado gitu. Di sini ada standar Tuhan, ada jalan Tuhan dan rancangan Tuhan yang harus kita pegang, kita ikuti. Bukan Tuhan ikut maunya kita. Masalah terbesar adalah ketika kita paksakan Tuhan ikut maunya kita. Dan Tuhan tidak akan pernah ikut. Bahayanya kalau Tuhan ada di level pembiaran. Ya udah jalan aja. Suka-suka kau. Itu artinya udah gak dianggap. Itu level disiplin yang paling tinggi adalah ketika kita dibiarkan oleh pemimpin. Ada dan tidak ada kamu tidak akan kelihatan. Mulai sekarang kamu abstrak. Bahaya. Biar dia ada atau tidak, dia punya shalom pun tidak terdengar gitu. Nah ini level ini lebih bahaya gitu. Mending kita ditegur saudara, Bapak Ibu, daripada dalam level pembiaran. Ya, nah ketika kita bicara tentang jalan Tuhan dan rancangan Tuhan, bahkan seperti langit dari bumi, tinggi sekali, ya sangat tinggi, dan kita tidak bisa menggapai dengan cara kita. Kita tidak bisa masuk ke rancangan Tuhan atau jalan Tuhan dengan pikiran kita. Kita butuh satu kata, yaitu penundukan diri. Kita butuh satu kata untuk bisa masuk pada levelnya Tuhan atau bagian Tuhan, rancangan Tuhan atau jalan Tuhan. Itu cuma satu, penundukan diri atau ketaatan. Semakin kita berontak, semakin kita paksakan diri kita pada kehendak Tuhan, kita akan kehilangan banyak waktu. Wasting the time. Terbuang-buang waktu kita. Mau kuat sampai di mana dengan Tuhan? Mau bertahan sampai berapa lama dengan Tuhan? Tidak bisa. Dia tidak akan pernah mengubah keputusannya kalau dia tahu itu yang terbaik buat kita. Sayangnya kita tuh gak pernah tahu apa yang terbaik buat kita. Tapi kita so tahu. Gitu. Contoh aja bagi yang muda-muda, kita pikir yang cantik itu jauh lebih bagus. Ya. Lalu yang makanan-makanan manis itu jauh lebih enak kalau dimakan. Padahal banyak penyakitnya gitu. Diabetes dan lain-lain. Nah ini hal-hal yang kadangkala di pandangan mata jauh lebih nikmat daripada sesuatu yang kita harus mengerti. Oke, jadi satu kata yang paling penting adalah penundukan diri atau ketaatan. Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Di situ dimulai dengan sebab aku ini tahu. Berarti yang tahu itu cuma Tuhan. Aku. Tuhan bilang sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Mau tahu tentang masa depan saudara Bapak Ibu? Tuhan. Come.
alami, terima bagian itu. Orang kalau jauh dari Tuhan pasti susah lihat rancangan damai sejahtera. Pasti udah, apalagi kalau udah benar-benar hilang dari hadirat Tuhan, udah di mana ada pintu pasti masuk gitu. Udah nggak tahu ini pintu Tuhan buka atau iblis buka. Belajar sampai kita harus mengerti bahwa setiap kesempatan yang dibuka belum tentu itu kesempatan yang dari Tuhan. Setiap job fair atau kesempatan lamaran pekerjaan yang dibuka itu belum tentu dari Tuhan. Karena banyak pintu yang dibuka. Dunia, iblis pun bisa kasih berkat, saudara. Iblis bisa buat kesembuhan, bisa. Dia pindahkan sakit dari lutut, dia pindahkan ke punggung. Punggung awalnya nggak sakit, sekarang jadi sakit. Kaki, sembuh ya kaki ya. Iblis bisa menyerupai malaikat terang. Ya. Bahkan nabi-nabi palsu yang hadir nantinya akan bikin banyak mujizat. Kalau kita nggak benar-benar mengerti kehendak Tuhan, kita akan jadi barisan orang yang disesatkan. Mulailah dengan tunduk sama Tuhan supaya terbiasa dengar Tuhan. Terbiasa untuk dituntun. Terbiasa untuk mengalami sesuatu yang namanya dimensi kebenaran, firman Tuhan. Bukan apa yang kita mau, apa yang kita inginkan. Nah, kita bicara tentang ketaatan atau penundukan diri. Tuhan berdaulat penuh, sebab tadi Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini tahu. Jangan so tahu, yang tahu Tuhan. Gitu. Banyak orang telah mengalami intervensi Tuhan. Banyak orang sudah mengalami Tuhan potong pele, bahasa Ambon, potong pele. Jangan kamu ke situ, ke sini. Itu bukan bagian kamu, di sini. Gitu. Untuk kita dapat mengakses kehendak Tuhan, kita perlu tunduk sama Tuhan. Kuncinya tunduk. Ketika kita pintu itu untuk masuk dalam rancangan damai sejahtera, kita perlu satu kata, tunduk sama kehendak Tuhan. Pintu itu harus dibuka dengan kata tunduk atau taat. Ya, jangan so tahu. Ketaatan atau penundukan diri adalah ekspresi iman. Ya, jadi bahasa iman itu untuk melihat seseorang beriman, dia terbiasa taat. Orang beriman itu terbiasa taat. Kalau kita tahu jam ibadah jam segini, kita akan terbiasa taat, datang tepat waktu. Karena orang beriman tidak akan nyaman datang terlambat. Amin. Amin. Ya, ekspresi iman itu ketaatan, buahnya jelas gitu. Ya. Saya belajar di bagian ini gitu. Meski kita menganggap level rohani kita, bahkan pelayanan kita udah tingkat dewa pun, kalau kita dipimpin oleh Tuhan dan dipimpin dalam sebuah gereja lokal, ini semua pengerja, kita harus tunduk. Tunduk sama pemimpin, tunduk sama otoritas, itu ekspresi dari iman, saudara. Jangan sampai dibilang A, kita bikin A minus atau bikin B. Bagaimana bisa taat sama yang tidak kelihatan, sama yang kelihatan aja kita nggak taat. Itu agak omong kosong ya. Kita jangan main-main dengan ketaatan. Karena ketaatan itu terukur. Bukan saya taat, tapi nggak terukur. Harus ada buah ketaatan. Amin. Ketaatan atau penundukan diri adalah awal kehormatan yang kedua. Yang tadi ketaatan adalah ekspresi dari iman. Ya. Kita lihat dulu yang ekspresi iman, Ibrani 11 ayat 6. Tapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tanpa iman orang gak mungkin berkenan sama Tuhan. Udah, kalau kita hidup tanpa iman, tanpa terbiasa taat sama Tuhan, udah gak mungkin berkenan. Pelayanan kita gak berkenan, kehidupan rohani kita tidak berkenan. Ya, gak bisa. Yang kedua tadi, ketaatan atau penundukan diri adalah awal kehormatan. Amsal 15 ayat 33. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Kenapa kerendahan hati? Karena orang yang taat itu adalah orang-orang yang rendah hati. Iya, orang sombong susah diatur. Kita banyak kali berhadapan dengan kesombongan yang kita lihat di dunia luar. Dan pasti susah. Jangan susah diatur, mendengar orang lain aja susah. Gitu. Bad listener. Sangat buruk dalam mendengarkan.
Bagaimana bisa jadi eksekutor yang baik kalau dengar aja salah. Makanya ketika kita belajar taat, belajar mendengarkan orang lain, belajar dengar Tuhan, belajar pemimpin bicara, kita taruh atensi penuh. Ya, karena ini level pengerja. Ini bukan bagian jemaat, jadi memang harus belajar tentang etika melayani, etika dalam taat. Jangan lihat saya begitu. Ya. Saudara taat, kemuliaan atau kehormatan tuh ada, tersedia bagi kita. Bagaimana Tuhan akan membawa kita dari level iman yang satu kepada level iman yang lain. Dari kemuliaan yang satu kepada kemuliaan yang lain. Taat itu selalu berhubungan dengan harga. Ada harga yang harus dilepas atau dibayar. Termasuk berhadapan dengan diri sendiri dan ego-ego kita. Saya gak mau diatur. Saya kan selera saya kayak gini. Dan orang-orang yang tidak taat adalah orang-orang yang menimbulkan konflik. Ya, orang yang tunduk dan taat itu membawa damai sejahtera. Saudara mau bawa damai? Bapak Ibu mau bawa damai? Taat, tunduk. Ya, dunia ini semakin mengajarkan orang untuk hidup masing-masing, individualis, nggak mau diatur. Kalau bisa bikin segala sesuatu dengan dirinya sendiri. Ada satu teman saya, dia awalnya ada dalam satu gereja di Jakarta. Dia juga seorang YouTuber gitu. Itu dulu teman SMA, jadi buat pelayanan kami awal-awal dulu. Dan dia pengajar di situ. Dia mengajar, dia lulusan dari sekolah Alkitab Asia Tenggara saat. Dan dia ngajar, dia udah S3, dia ngajar di Jakarta. Ya, YouTuber cukup terkenal. Dan akhirnya saya beberapa kali lost kontak sama dia. Karena orangnya gak bisa dihubungi lagi. Semakin sibuk. Akhirnya saya paham bahwa dia tidak bisa diganggu dulu. Akhirnya saya mundur dari situ. Singkat cerita kami punya komunikasi lagi. Saya telepon tanya dan saya tahu bahwa dia sudah keluar dari gereja itu. Dia keluar karena lalu saya tanya, oh mungkin karena ada visi lain sama Tuhan dia udah pindah gereja atau gimana. Enggak. Saya tanya gimana kamu di gereja mana sekarang? Tidak, saya sudah gak bergereja. Oh maksudnya gak gereja nih gimana? Saya sudah di mana saja orang panggil saya ada di situ. Gitu. Jadi dia sudah tidak dipayungi dengan satu gereja lagi. Dan dia akan jadi hamba Tuhan yang dipanggil-panggil aja gitu. Saya nggak tahu itu level pewahyuannya mungkin tingkat tinggi ya. Saya nggak paham. Saya nggak mau menghakimi orang-orang. Dan ya mungkin Tuhan membawa dengan cerita masing-masing gitu. Cuman memang untuk masalah taat, masalah tunduk, ini masalah akhir zaman gitu. PR hamba-hamba Tuhan di akhir zaman ini adalah ketaatan dan penundukan diri. Apalagi orang-orang yang berkarunia, kadangkala susah taat. Ya, saya ketemu orang, ada satu ibu di Papua, dia punya karunia penglihatan. Bukan karunia, dia selalu penglihatan, mimpi dan segala macam lah. Sampai dalam ibadah pun dia bisa teriak dari belakang, sesat bilang pendetanya. Saya bilang ini nih begini-begini, baptis dia di tengah laut ya. Celup 15 menit, begitu 15 menit masuk baru angkat ya. Kadang-kala orang berkarunia jadi susah juga gitu. Karena tidak menundukkan karunia-Nya di dalam takut akan Tuhan. Tidak dipakai untuk membangun jemaat, malah merisaukan. Coba saudara duduk tiba-tiba satu orang datang, misalnya Tante Dona ya, mohon maaf Tante Dona ya. Tante Dona datang langsung cililis, kamu wah cililis, jangan dekat Tante Dona gitu. Boleh sekarang tidak boleh dekat Tante Dona. Orang itu seperti itu. Jangan gini, orang yang tidak taat, tidak tunduk sama kehendak Tuhan akan aneh. Itu bukan naturalnya kita. Kehidupan yang tunduk sama Tuhan, taat sama kehendak Tuhan, itu adalah kehidupan yang natural. Kehidupan yang normal bagi kita. Yang di luar itu, percayalah abnormal. Serius. Orang lain datang dengan takut akan Tuhan, dia biasa aja.
Menyembah Tuhan biasa aja, semua biasa. Saudara, mari kita melayani Tuhan, standar kita lebih dari jemaat. Bukan lebih tinggi, lebih rendah. Karena kita pelayan. Kita melayani mereka. Ada amin? Jangan lihat saya begitu baru khotbah pertama. Masih ada besok nih. Jadi ketaatan itu adalah awal kehormatan. Siapa yang mau hidup terhormat? Siapa yang mau hidup terhormat? Taat. Tunduk sama otoritas, tunduk sama Tuhan. Ya, itu terhormat. Jadi kalau suka membangkang, suka berontak, suka berargumen, nah, ya nggak apa-apa berargumen. Tapi kalau mendesak dan agak memaksa, agak sulit juga gitu. Ya. Yang berikut, ketaatan dan penundukan diri itu tanda kita sepakat sama Tuhan. Saudara, kalau sepakat sama Tuhan harus tunduk. Karena Tuhan yang lebih tahu kehendak Tuhan bagi kita. Tuhan yang lebih paham tentang diri kita. Ada 4 zona manusia, 4 apa 3 ya? 4. Yang pertama tuh orang lain tahu tentang kita, kita tahu tentang kita, dan Tuhan tahu tentang kita. Itu zona pertama. Jadi orang lain tahu, kita tahu, Tuhan tahu. Apa? Muka kita, tangga, apa lagi? Yang kita tahu orang lain tahu. Rumah kita, informasi-informasi umum. Lalu ada zona kedua di mana kita tahu, orang lain tidak tahu, Tuhan tahu. Ya kan? Apa itu? Ada yang di pikiran kita. Apa yang ada di pikiran, apa yang ada di mimpi kita. Rencana-rencana kita. Kita tahu, orang lain gak tahu. Tapi Tuhan tahu. Yang ketiga, kita gak tahu. Oh, 3 zona aja. Kita gak tahu, orang lain gak tahu, dan Tuhan tahu. Apa itu? Masa depan kita. Hal-hal yang ada di hari depan kita. Itu Tuhan tahu, kita bahkan gak tahu. Berarti Tuhan di setiap zona dia tahu tentang kita. Setiap bagian dari cerita kita, dia tahu yang terbaik bagi kita. So, tunduk sama Tuhan. Supaya alami maksimal, cuman 1 kata, tunduk. Tuhan akan memaksimalkan kita. Gereja adalah tempat saudara mengeluarkan semua potensi terbaik kita dalam Tuhan. Jangan tahan-tahan kalau kalian atau saya punya bagian-bagian yang harus kita bagi, kita keluarin, ekspresikan di tempat inilah kita bagi, kita pecahkan roti, bahasa pecahkan roti, hancurkan diri kita untuk Tuhan. Tempat digores, tempat dibentuk, tempat nangis, tempat di sini. Tempat diampar dari firman Tuhan, ya di sini. Tempat untuk kita ditempa, dibentuk. Supaya kita semakin serupa dengan Kristus. Ketaatan dan jadi yang tadi sepakat sama Tuhan. Jangan melawan. Karena Tuhan tidak mungkin sepakat sama apa yang kita inginkan. Apalagi kalau Tuhan tahu itu gak berkenan. Tuhan tahu kita itu salah. Gitu. Penundukan diri atau ketaatan tuh akan membuat iblis lari dari kita. Tunduklah, Yakobus 4 ayat 7, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Jadi kalau saudara tunduk sama Tuhan, iblis lari. Artinya kalau kita gak tunduk, wah iblis mendekat, berkerumun. Makanan empuk. Kalau kita gak terbiasa tunduk sama Tuhan, kita gak akan pernah lihat iblis lari. Kita gak maksimal dalam pemakaian Tuhan. Kita gak akan lihat kuasa yang besar dalam hidup kita. Kita tidak akan pernah melihat pemakaian Tuhan dengan dahsyat dan iblis gak gemetar juga gitu kan. Makanya perlu kita minta Tuhan, paksakan kehendak-Mu bagi saya. Supaya jangan saya menyimpang ke kiri dan ke kanan. Lirik aja jangan gitu, lurus aja. Ya, berapa banyak kita, ini anak muda sebagian besar ya. Berapa banyak kita yang pernah gonta-ganti pacar. Kakak mana semua, saya juga. Ya kan? Kenapa? Karena kita memilih menurut versi kita.
Coba bayangin itu mantan-mantan pacar duduk satu warung makan, nanti kita masuk. Mau makan situ, kira-kira jadi masuk, pindah warung. Jadi, ya kalau satu mantan oke, tapi kalau 10 mantan di situ. Weh. Gitu. Makanya daripada punya cerita, mending dengar di awal gitu. Tunduk sama Tuhan. Dengar-dengaran gitu. Karena setiap ketidaktaatan menimbulkan luka. Ketika kita tidak taat, kita tidak tunduk, itu luka. Belajarlah tunduk. Belajarlah dengar-dengaran sama Tuhan. Ada 2 orang, mereka tunduk sih sebenarnya, akhirnya mereka juga tunduk. Tapi ada dua tokoh yang saya tahu, ya, yang pertama Musa dan yang kedua Yunus. Mereka ini sebenarnya tunduk gitu, akhirnya mereka ikut jalur Tuhan. Tapi mereka memulai dengan kisah yang agak dramatis gitu, tawar-menawar sama Tuhan. Anak yang sering masak ya, sampai jam ibadah dia masih masak. Nanti mau berkat baru dia muncul. Gitu. Satu kali saya tegur, saya bilang, di sorga tuh sudah ada mahkota baru. Dia bilang, mahkota apa Pak? Kan ada kehidupan, kehormatan. Iya, ada satu lagi, apa? Kompor. Jadi kalau kau masuk surga nanti pikul kompor di situ. Karena selalu sibuk masak doang gitu. Bahkan ketika firman Tuhan sampaikan dia nggak pernah ada. Gitu. Pokoknya tapi kan harus kasih makan jemaat, iya betul. Tapi kan kau harus juga duduk terima bagian terbaik. Jangan sampai masuk surga pikul hok. Semua dikasih mahkota, dia pikul kompor. Ya, jadi pengerja jangan main-main, mari belajar taat dan tunduk. Minta Tuhan, paksakan deh kehendak Tuhan. Meski Tuhan kasih kehendak bebas, saya gak mau pakai kehendak bebas, Tuhan paksakan aja. Saya gak mau bayar harga gara-gara salah milih. Saya gak mau. Saya mau Tuhan, kehendak Tuhan terjadi bagi saya. Kisah Rasul 20 ayat 22 sampai 23, tetapi sekarang sebagai tawanan Roh Kudus. Wow, tawanan roh. Ya, bahasa ini keren. Aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Orang yang ditawan oleh roh itu udah gak tahu apa yang mau terjadi sama dia. Dia tetap jalan aja dalam Roh Kudus. Mau ke kiri, mau ke kanan, ke kanan. Mau disuruh datang cuci WC, cuci WC. Pelayanan bukan cuma soal di altar gitu. Cuci WC, ngatur parkir itu juga pelayanan. Kalibrasi ukuran dong. Jangan salah. Ya dong. Saya pelayanan pertama kita belajar tuh di cuci WC, sikat tuh yang kuning-kuning gitu. Ku mau cinta Yesus gitu. Semua mau di situ, semua mau yang gagah doang itu. Ingat kalibrasi, pelayanan semua apapun yang saya lakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bikin itu. Kalibrasi. Ukuran kita tahu kalibrasi, ukur lagi, di setel lagi tuh alat. Kalau bahasa kedokteran tuh, kalau alat-alat tensi, alat-alat cek gula, darah itu tuh harus dikalibrasi. Kalibrasi itu artinya di setel lagi, di reset, diatur lagi supaya benar. Karena kadangkala ukuran kita udah salah selama ini gitu. Ya. Jangan sampai kita sedang berpikir kita turut kehendak Tuhan, tapi sebenarnya kita lagi bangun kehendak kita. Dan kita lagi mengenyangkan diri kita sendiri. Hati-hati, Tuhan akan berterus terang di hari-hari terakhir. Jangan sampai ketika Tuhan terus terang, kita kedapatan tidak punya apa-apa yang menguntungkan pengusaha tadi. Jadi tawanan Roh Kudus. Come on, jadi tawanan Roh Kudus. Yang kedua, Yeskel 36 ayat 26 sampai 27, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Minta hati yang baru sama Tuhan, roh yang baru, hati yang taat, ganti hati yang keras. Tiap hari doa minta hati yang taat.
terbiasa taat. Satu ketika saya bawa mobil, istri saya di samping, lalu ada jalan yang biasa saya lewati. Saya nggak pernah lihat rambunya tuh jalan itu nggak boleh dilewati mobil. Anak saya pernah ingetin, Arka, Papa itu nggak boleh ada tanda mobil stripe, Bapak nggak boleh lewat situ. Oke, saya nggak lewat. Itu jalan terdekat ke CKF, dekat. Kalau dari Panaikang. Lalu berikut karena gitu udah mepet ke gereja, sudah mepet, sudah mau terlambat. Lalu saya mau memilih jalan itu, karena saya lihat ada 3 mobil masuk. Cup, ini pasti CKF kali ini. Cup, bukan ya? Nggak, CKF terbiasa taat. Saya pas mau, baru rating langsung saya punya penolong dan sahabat di samping kiri. Mau pi mana? Gitu. Itu larangan jelas. Saya bilang, tapi 3 mobil tadi ikut lewat. Kayaknya jalan itu salah, dia harusnya rambu itu. Oh, saya mulai berspekulasi. Itu rambu itu harusnya sudah nggak di situ, karena cuman saya pengen cepat sampai di gereja. Jangan spekulasi dengan masalah ketaatan. No spekulasi. Kalau cuman soal taat atau melakukan perintah kehendak Tuhan, itu aja. Jangan, iya tapi kan, iya saya bisa sebenarnya tapi kan, itu gak taat, basi. Kalau memang harus datang on time ya udah on time. Saya sebenarnya mau on time, Ibu Gembala mau on time, tapi tadi lubang di semua jalan. Ya saya berdoa pindah PUPR. Kalau bertobat ya bertobat aja. Saya salah, saya bertobat, saya salah, saya terlambat. Iya kan? Bukan berspekulasi. Tidak ada kebenaran dari ketidaktaatan. Meski punya alasan benar pun tidak taat, ya tidak taat aja. Tidak bisa diterima. Dan untuk pelayan no kompromi. Ketika kita melayani Tuhan no kompromi. Taat ya taat aja. Taat ya taat aja. Dan ada kabar baik. Orang yang taat akan melihat provision dari Tuhan. Penyediaan Tuhan sempurna bagi orang-orang yang taat. Ya, sebab di dalam rancangan Tuhan itu ada damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Taat aja, meski jalannya belum kita mengerti. Meski jalannya kelihatan gak paham. Tapi taat aja. Kita belajar dari seorang yang namanya Maria dan Yusuf. 2 orang ya, Maria dan Yusuf. Mereka ini pasangan sejoli yang jatuh cinta seperti Gali dan Ratna. Ya. Mereka begitu luar biasa. Tiba-tiba intervensi Tuhan terjadi bagi Maria. Mereka punya mimpi nikah bikin di tempat yang wow ya katakanlah ya. Di Dalton atau di hotel mewah gitu. Ya ini terjemahan sendiri. Intervensi Tuhan terjadi membuat semua kelihatan kacau. Semua kelihatan kok bisa gitu. Bahkan Yusuf diam-diam ingin menceraikan Maria. Mau putusin dia, mau selesai. Karena rencananya sudah kayak gini, kenapa tiba-tiba Tuhan masuk di tengah dan jadi kacau kayak gini gitu. Tuhan kenapa mimpi-mimpi yang saya sudah bangun selama ini keren kayak gini, tiba-tiba ada intervensi Tuhan dan saya harus melihat keadaan yang tidak enak seperti ini. Dan Maria cuman punya satu perkataan, aku hamba Tuhan, jadilah seperti yang Tuhan mau. Di saat itu intervensi Tuhan pun terjadi bagi Yusuf. Malaikat datang dan bilang jangan kamu menceraikan Maria kan. Intervensi Tuhan tidak pernah tanya kita suka makan apa. Intervensi Tuhan tidak lagi tanya kamu suka di kota mana. Tuhan punya kehendak pasti jadi untuk kita. Singkat cerita, Yesus lahir dari pasangan dari Maria. Seorang juru selamat. Pribadi yang hari ini kita sembah. Ketika intervensi Tuhan datang, percayalah Tuhan tidak pernah salah. Dan Tuhan tidak pernah merencanakan kegagalan. Biarkan intervensi Tuhan jadi. Waktu saya dibawa dalam keadaan ke Papua pun saya lihat kok tambah jauh ya. Bukankah saya membawa keluarga saya mendekat ke Makassar? Tidak mudah saudara. Tapi intervensi Tuhan sempurna.
Jangan pernah curiga sama Tuhan. Jangan pernah taruh curiga dengan proses. Jangan pernah taruh curiga dengan pembentukan. Jangan pernah taruh curiga dalam teguran-teguran dari pemimpin. No. Sebab bagian itu membuat iman kita sehat. Membuat kita bertumbuh normal dan tidak abnormal gitu. Teguran itu keras dan pahit tapi dia menyembuhkan. Ya. Bagaimana cara supaya kita tes saraf? Cubit. Oh, saraf masih berfungsi, Ki. Karena saya pasien saraf. Dicubit baru tahu, oh sarafnya masih ada. Kalau kita perlu dicubit supaya tahu, oh masih bergerak. Biarkan teguran, biarkan pembentukan, biarkan semua agenda Tuhan terjadi bagi kita. Sebab Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Amin. Mari intervensi Tuhan terjadi bagi kita. Mimpi-mimpi kita, semua rancangan kita. Ya, saya tutup dengan satu bagian terakhir. Ketika di Amsal 19 ayat 21, ketika kita punya banyak rancangan, banyaklah rancangan di hati manusia, tapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Sedap. Kadang kita buang waktu merencanakan tanpa tanya Tuhan. Mending buang waktu, mending waktu kita dipakai untuk eksekusi bersama Tuhan. Iya kan? Jangan banyak rencana, banyak berdoa. Banyak tanya Tuhan. Banyak datang dan dengar firman Tuhan. Gitu. Rencana boleh, gak salah. Tapi kalau Tuhan yang eksekusi turun, intervensi Tuhan terjadi, jangan tersinggung. Sebab Dia lebih tahu yang terbaik buat kita. Tuhan paksakan kehendak dan ukuran Tuhan bagi kita. Hari ini kita datang sebagai pengerja, kita lagi sepakat untuk tunduk sama Tuhan. Tunduk pada otoritas gembala, tunduk pada aturan yang harus ada di tempat ini. Amin. Karena yang kelihatan itu penting untuk menjadi representasi dari yang tidak kelihatan. Ketaatan itu buah. Saudara terbiasa tunduk dan taat, kehormatan dan kemuliaan akan kita lihat. Amin buat firman Tuhan. Haleluya.